Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamdan Akbar, NIM 2022 07175. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah psikologi kepribadian, yang mana tugas ini menjelaskan tentang tugas sebelumnya, PPT sebelumnya. Langsung saja, di sini saya mengangkat analisis dinamika keluarga. Jadi langsung saja di slide pertama, pengantaran. Dalam situasi keluarga ini, saya menganalisis bahwasanya keluarga ini memiliki pola asuh antara ayah dan ibu itu berbeda. Yang mana pola asuh ayah itu cenderung keras dan cuek terhadap anak-anaknya, dan ibu lebih lembut dan perhatian dan peduli terhadap anak-anaknya. Langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu gaya pengasuhan ayah. Di sini saya merangkum 2 poin. Yang pertama adalah cuek dan keras namun penuh kasih sayang. Yang ketiga, menekankan kedisiplinan. Yang kedua, menekankan kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi teman-teman, ayah dalam keluarga ini itu cenderung bersifat keras dan cuek. Namun hal ini sering disalahartikan oleh anak-anaknya, di mana mereka menganggap ayah ini lebih menimbulkan rasa ketidakpedulian atau rasa anak ini merasakan bahwa dirinya tidak dipedulikan atau merasakan kurangnya kasih sayang. Padahal dari balik sikap yang diberikan oleh ayahnya terhadap anaknya, itu sebenarnya sangat mencintai keluarganya dan anak-anaknya. Mungkin ayahnya berpikir dengan cara ia bersikap keras itu bisa menimbulkan rasa kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Selanjutnya ialah slide kedua, yaitu gaya pengasuhan ibu. Sini saya merangkum dalam analisis kasus ini, yaitu ibu ini lebih cenderung bersikap lembut, penuh perhatian dan peduli. Dan ibu ini lebih mendengarkan dan memberikan dukungan emosional. Yang mana ibu dari keluarga ini yang memiliki sifat yang cenderung lebih mendengarkan dan memberi perhatian penuh kepada keluarganya dan kepada anak-anaknya. Sikap ibu ini membuat anak-anak merasa lebih dekat dan aman untuk berbagi perasaan dan masalah mereka. Jadi dalam keluarga ini, anak ini merasa bahwasanya ibu ini lebih memiliki sifat yang cenderung penuh perhatian dan peduli terhadap anaknya, sehingga anak-anaknya lebih luasa atau lebih suka bercerita terhadap ibunya. Ketiga adalah perbedaan persepsi anak, yaitu anak mungkin lebih mengalami kebingungan. Karena apa? Karena mereka mendapatkan dalam keluarga mereka, antara ibu dan ayah mereka memiliki pola asuh yang berbeda gitu. Yang mana ayah cenderung lebih memiliki gaya yang keras atau tidak peduli barangkali, dan ibu memiliki sifat yang peduli dan cenderung penuh perhatian begitu. Jadi anak-anak bisa menangkap atau memiliki persepsi yang berbeda begitu. Yang ketiga adalah
peran komunikasi di dalam keluarga. Jadi teman-teman, membangun komunikasi yang baik di dalam suatu keluarga itu sangat penting. Yang mana bisa kita simpulkan dari kasus ini bahwasanya ketika ayah memiliki sifat yang cenderung lebih keras dan disiplin, anak-anak itu bisa memiliki persepsi yang berbeda. Contohnya ketika berkomunikasi, yang mana mereka lebih suka atau lebih nyaman berkomunikasi terhadap ibunya. Karena apa? Karena anak itu bisa menyimpulkan atau memiliki persepsi yang lain terhadap ayahnya. Yang mana ayahnya dalam kasus ini memiliki sifat yang keras. Jadi anak ini untuk berkomunikasi kepada ayahnya itu sungkan atau cenderung ketakut dibandingkan dengan ibunya. Begitu. Jadi membangun komunikasi dalam sebuah keluarga itu sangat penting, teman-teman. Sehingga ketika komunikasi kita sudah baik terhadap keluarga, kita jauh lebih leluasa. Begitu. Selanjutnya adalah dampak kepada anak-anak mereka. Dampak terhadap anak-anak dalam keluarga ini mungkin belajar banyak dari perbedaan sikap orang tua mereka tadi. Mereka akan menggambarkan atau mencerminkan kemampuan untuk memilih sesuatu dengan lebih nyata atau lebih objektif begitu, dimana mereka memahami pentingnya kedisiplinan dari ayah itu dengan sikap ayah yang keras tadi. Dengan sikap ayah yang keras tadi, mereka wajib berdisiplin begitu. Kalau tidak berdisiplin, mereka akan dimarahi atau dihukum. Berbeda dengan ibu, yang mana ibu ini lebih memiliki sifat, yang mana ibunya tadi memiliki sikap yang penuh perhatian dan peduli terhadap anak-anaknya. Jadi anak-anak ini akan lebih nyaman kepada ibunya dibanding kepada ayahnya, begitu. Poin selanjutnya itu pentingnya peran ibu sebagai penyeimbang dalam keluarga. Jadi ibu ini sangat memiliki peran yang sangat penting terhadap penyeimbang keluarga. Contohnya dari kasus ini adalah yang mana ayah dari anak ini memiliki sikap yang keras dan cenderung tidak peduli seperti yang saya katakan tadi. Jadi di situ peran ibu sangat penting, di mana ibu sebagai penyeimbang terhadap pola pengasuhan atau pola komunikasi. Dengan sikap ayah yang tidak peduli tadi, ibu harus lebih peduli atau harus lebih memiliki pendekatan yang berbeda kepada anaknya, begitu. Kesimpulan, poin terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari analisis dinamika keluarga ini adalah bahwasanya perbedaan gaya pengasuhan antara ayah dan ibu, yang mana ayah lebih cenderung bersikap keras dan cuek, namun sesungguhnya itu memiliki kasih sayang yang besar terhadap keluarganya, serta ibu yang lembut dan peduli dapat mempengaruhi hubungan keluarga tersebut, meskipun anak-anak mereka memiliki pendapat atau perspektif yang berbeda di antara pola asuh dari kedua orang tua mereka itu. Setidaknya dengan adanya sikap ibu yang lebih perhatian dan memiliki pendekatan yang berbeda terhadap anaknya, sehingga pola komunikasi atau pola asuh antara ibu dan ayah ini saling melengkapi, begitu.
Dan perbedaan ini dapat menjadi kekuatan dalam mendidik anak, mengajarkan kedisiplinan dan kasih sayang secara seimbang. Mungkin sekian dari saya. Bila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.